Formula if adalah salah satu formula yang paling populer di Excel. Dengan formula if, teman-teman bisa melakukan perbandingan antar nilai yang diharapkan. Jadi, formula if itu punya dua hasil. Hasil pertama jika perbandingannya bernilai true atau benar. Dan hasil kedua jika perbandingannya itu bernilai false atau salah. So, jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita ke desktop latihan. Oke, selamat datang di channel Kreasi Logika. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan formula atau fungsi if. Oke, di sini ditampilkan sebuah data bilangan 0 sampai dengan 5. Dan kita akan memilih mana-mana bilangan yang sesuai dengan harapan kita. Ya, untuk kasus di kolom C ini, kita akan melihat bilangan-bilangan mana yang kurang dari 3. Nah, di video sebelumnya sudah diajarkan bagaimana kita menulis formula AND dan OR untuk keperluan untuk menentukan apakah benar bilangan ini sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini kita ulang lagi bagaimana cara menuliskan formula AND untuk kondisi di mana bilangan itu kurang dari 3. Ya, sama dengan N, kemudian B6 itu kurang dari 3. Ya. Kita tutup, maka nilainya true. Benar, karena 0 adalah bilangan yang kurang dari 3. Kemudian kita copy paste ke bawah, kita lihat bilangan yang lain seperti apa, dan di sini terlihat bilangan 1 dan bilangan 2 nilainya true. Artinya itu bahwa bilangan 0, 1, 2 adalah bilangan yang kurang dari 3. Sedangkan bilangan 3, 4, 5 itu bukan bilangan yang kurang dari 3. Oke? Nah, kita akan mencoba bagaimana dengan penggunaan if di sini. Penggunaan and di kolom C ini bisa diganti dengan formula if. Ya, tetapi formula if di sini ini akan lebih menarik lagi karena nilai hasilnya itu bisa kita tentukan sesuai kebutuhan kita. Misalnya di sini ada true dan false. Mungkin orang melihat true dan false agak susah karena mungkin bahasa. Dari sini kita ingin mentranslate atau menerjemahkan true itu menjadi benar dan false itu menjadi salah. Dan penulisannya seperti apa di if, kita langsung ke D6. Kita tulis sama dengan if ya B6 itu kurang dari 3 ya, koma di sini ketika kita nulis kondisinya di mana B6 kurang dari 3, jika benar maka kita rubah menjadi kodenya bukan true, tetapi kita rubah ke teks benar. Ya, jangan lupa ketika kita membuat kategori itu bentuk teks, memberikan tanda petik pembuka dan tanda petik penutup seperti ini. Kemudian, koma, jika bilangan itu kurang dari 3, maka kita kategorikan sebagai salah. Ya, kita ketik salah, tetapi dimulai dengan tanda petik. Salah. Oke, tutup kurung, kita enter. Oke, sekarang nilainya sekarang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu benar dan salah. Kita copy paste ke bawah, ya. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi n di sini dengan satu variabel, satu kondisi itu bisa digantikan dengan formula if, di mana hasilnya bisa kita atur, di mana kalau fungsi n itu adalah hasilnya true dan false, tidak bisa dirubah-rubah, tetapi dengan menggunakan fungsi if, kita akan bisa merubah kondisinya menjadi sesuai kebutuhan kita. Di sini kita ingin merubah true menjadi benar dan false menjadi salah. Jadi fungsi if ini akan lebih baik lagi dibanding kita hanya menggunakan fungsi n, karena di fungsi if ini kita bisa menentukan jika true kita bisa kodekan apa, jika false kita kodekan apa. Di sini kita belajar merubah dari true ke benar dan false ke salah. Oke, berikutnya kita akan mencoba latihan lagi dengan dua kondisi. Di mana di kolom D kita hanya belajar dengan kondisi 1 saja, yaitu kurang dari 3. Sekarang kondisinya ada 2, yaitu lebih besar dari 1
dan bilangan kurang dari 4. Artinya dengan dua kondisi, kita akan menggunakan fungsi n untuk menentukan itu benar bilangannya itu di atas 1 dan bilangannya itu kurang dari 4. Oke, kita tulis langsung n B6 itu lebih dari 1, B6 kurang dari 4. Ya, kita enter false. Ya, karena 0 itu bukan bilangan yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Ya, kita copy paste ke bawah. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi benar angka 2 dan angka 3 itu adalah bilangan yang di antara 1 dan di antara 4. Ya, yang lain itu false. Ya, nah, ini ketika perhatikan di sini, ketika kita menggunakan n, maka hasilnya false dan true, seperti yang ada di kolom E. Nah, bagaimana kalau kita mau mengkodekan? Misalnya mengkodekan benar dan salah. Seperti itu. Ya. Jadi misalnya, ini sama, ya, kita tulis pakai if sekarang. Kemudian, jangan lupa menggunakan n, kemudian B6 lebih besar dari 1, dan B6 itu kurang dari 4. Nah, di sini hasilnya kita akan kasih benar, ya, dan jika tidak sesuai, kita kasih salah. Ya, kita enter dan kita copy paste ke bawah. Ya, di sini juga membuktikan bahwa ketika true dengan fungsi n, ya hasilnya hanya true dan false. Tetapi jika kita menggunakan if, maka kita bisa sesuaikan hasilnya. Jika true, itu kita rubah menjadi istilahnya benar, dan false, istilahnya kita bikin menjadi salah. Oke? Nah, di sini sebenarnya kita bisa juga melakukan mentranslate dari true ke benar, false ke salah. Tetapi kita bisa mengkodekan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya bilangan lebih besar 1 dan bilangan kurang dari 4, kita akan kodekan 1, dan yang lainnya kita kodekan 0 misalnya. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini. If, jangan lupa n, kemudian B6, itu lebih dari 1, B6 kurang dari 4. Ya. Jika benar, maka maksudnya jika memang bilangan yang dimaksud di B6 itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4, maka kita kodekan 1. Ya. Jika salah, kita kodekan dengan 0. Tutup kurung, ya, kita enter. Oke. Nah, di sini 0 memang bukan angka yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Makanya kita kodekan 0. Kita copy paste ke bawah. Nah, di sini angka 2 dan 3 itu kita kodekan menjadi kode 1. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi penggunaan penulisan if dan and itu seperti ini. Oke, kita belajar lagi penggunaan if untuk kasus-kasus yang lainnya. Di sini kita akan menghadapi sebuah data nilai ujian di mana ada ketentuan di mana kalau nilai 0 sampai 60, maka itu kategorinya adalah rendah. Sedangkan 61 sampai 80, maka nilai kategorinya adalah sedang. Sedangkan sisanya yaitu 81 sampai 100 itu nilainya tinggi. Di sini datanya itu angka bulat. Jadi tidak ada angka desimal sehingga kita harus perhatikan nanti penulisannya akan sangat berpengaruh. Jika di sini angkanya ada desimal, maka nanti akan sedikit berbeda penulisannya jika ini adalah angka bulat. Ya, di sini kita akan menghadapi kasus angka bulat, ya, sehingga penulisannya mungkin akan sedikit berbeda jika nilai ujian di sini itu adalah angka dengan desimal. Oke, kita ikutin aturan pengkategorian nilai ujian ini berdasarkan yang ada di kolom K dan L. Oke, bagaimana cara menuliskannya? Oke, di sini kita akan menuliskan dengan formula if kombinasi dengan n, ya. Oke, kita pelan-pelan sama dengan if. Oke, kita yang pertama dulu, yang rendah.
Yang rendah itu adalah 0 sampai 60. Jadi kita tulis N, ya, N5 itu lebih besar, ya, karena nolnya termasuk, kita harus kasih tanda sama dengan 0, kemudian koma, sampai dengan 60. 60 juga termasuk, jadi jangan lupa untuk menuliskan kurang dari pakai tanda sama dengan 60. Ya. Nah, kita sudah bisa menuliskan satu kriteria yang paling atas, yaitu rendah. Jika di kolom N itu memang sesuai dengan kriteria rendah, maka kita tulis rendah di sini. Jangan lupa karena ini teks harus menggunakan tanda petik. Kemudian selanjutnya, jika bukan rendah atau jika bukan N lebih besar sama dengan 5 dan N5 kurang dari 60, maka ada dua kemungkinan lagi, yaitu sedang dan tinggi. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menulis N, karena ada dua kondisi yang harus kita hadapin. If kedua itu tersarang di dalam if yang pertama. Ya, di sini kita harus tulis lagi, karena kriterianya itu lebih dari 2, makanya if-nya juga ada kemungkinan lebih dari 2. Oke, jika misalnya kriterianya ada 2, kemungkinan kita bisa maksimal itu menulis 2. Karena kita menggunakan 3 kriteria, kita bisa menggunakan 2 atau 3 if yang tersarang. Ya. Nah, karena di sini rendah sudah kita tentukan, lainnya kita juga masih di dalamnya ada if. Kita tulis N, kemudian N5, kita harus menuliskan N5 lebih besar sama dengan 61, N5 kurang dari sama dengan 80. Tutup kurung, ya, oke. Nah, di sini kita koma, ya. Jika benar sesuai dengan 61, nilai ujian itu lebih dari 61 dan kurang dari sama dengan 80, maka kita kategorikan sebagai sedang. Kita tulis sedang, jangan lupa dengan tanda petik. Nah, sisanya kita bisa langsung menuliskan, ya, itu sebagai tinggi. Di sini sebenarnya secara logika kita sudah mempunyai dua kategori, yaitu rendah dan sedang. Dan sisanya kita kategorikan sebagai tinggi. Ya, kita bisa aja tulis di sini tinggi. Ya. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, tutup kurung di sini itu tolong hitung if-nya ada berapa. Ya, di sini if-nya ada 2, sehingga kita tutup kurung 2 kali. Kemudian kita enter. Di sini nilainya menjadi sedang, karena 71 itu adalah bagian dari 61 sampai 80. Oke, jika tinggi ini ada kategori keempat, kita bisa saja menuliskan if-nya menjadi tersarang itu lebih dari 1, ya, di sini ya. Jadi totalnya menjadi 3. Tapi di sini karena kita tahu angkanya itu ujiannya adalah 0 sampai 100, sedangkan kita sudah mengkategorikan nilai rendah itu 0 sampai 60, sedang itu 61 sampai 80. Jadi sisanya secara logika itu adalah tinggi. Jika teman-teman menghadapi sebuah kasus di mana nilainya selain 0 sampai 100 itu ada nilai yang lain, maka di sini harus diperbaiki formulanya. Di mana ketika kita menuliskan yang terakhir ini, ya, lainnya di sini kita harus memastikan dengan menulis if kembali, ya, untuk memastikan semua nilai yang kemungkinan keluar itu ada di formula if di sini atau pengkategoriannya. Ya, teman-teman harus perhatikan seperti itu. Jadi, pastikan bahwa nilai-nilai ini memang range ini adalah range yang memang semua nilai tercakup. Ya. Nah, di sini semua sudah terkategorikan. Di sini kita akan menghadapi sebuah data
definisi usia di Indonesia, di mana dibagi menjadi dua, yaitu usia produktif dan usia non-produktif. Usia produktif itu adalah usia penduduk yang usianya itu 15 sampai 64 tahun. Sedangkan jika kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun, maka disebut usia non-produktif. Oke, di sini tolong diperhatikan bahwa usia di sini range-nya pasti mulai dari 0 sampai tak terhingga. Ya. Nah, di sini ada kombinasi di mana usia produktif itu sudah jelas antara 15 dan 64. Sedangkan yang non produktif di sini ada dua, ya. Ada dua kombinasi yang gabungan. Ketika kita ngomongin gabungan, ada dua kondisi dan harus kita gabung, maka kita harus menggunakan fungsi OR. Oke ya. Nah, kita mulai di sini, kita berarti di sini kita akan mengkombinasikan if, and, dan or sekaligus. Ya. Supaya lebih jelas, coba perhatikan di layar. Kita tulis dulu yang pertama usia produktif. Ya. If, ya. Nah, kita belajar lagi pakai and. Usia produktif adalah usia 15 sampai dengan 64. Artinya, di U ini, U5, itu harus lebih besar sama dengan 15. Ya. Dan U5 itu kurang dari sama dengan 64. Oke, nah di sini kita kategorikan misalnya usia produktif. Saya singkat saja ya. Kemudian yang lain kita bisa saja langsung menuliskan usia non produktif. Ya, kita bisa melakukan seperti ini. Ya, kita secara logika kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, di mana jika usia itu 15 sampai 64 itu disebut usia produktif. Tapi lainnya kita sebut usia non produktif. Ya, formula ini sudah benar. Ya, tetapi karena saya ingin menunjukkan bagaimana konsep penggunaan OR di sini, makanya saya ingin sampaikan kombinasinya kita tidak sesimpel ini. Jadi kita gunakan OR ya untuk menentukan usia non produktifnya. Jadi formula di sini kita akan edit sedikit, ya kita akan edit, ya kita akan edit menjadi if. Di sini kita akan menentukan OR. Di sini karena usia non produktif kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun. Kita tulis U5 kurang dari, kita tidak perlu tulis sama dengan ya karena kurang dari 15, U5 lebih dari 64. Ya, tutup kurung. Dan di sini kita akan kategorikan jadi usia non produktif. Nah, lainnya berarti kita bisa tuliskan kategori yang lain. Tetapi kalau teman-teman ingin membuat kategori lain itu karena tidak ada, dan jika ada kategori lain, kita akan kondisikan sebagai blank, kita tulis petik 2. Di sini kita lihat if-nya ada 2 di depan, sehingga penutup komanya itu juga harus ada 2 kali. Kita enter, ya. Kemudian kita copy paste ke bawah. Oke. Nah, di sini kita geser lagi, kita lihat. Nah, di sini sekarang kita akan mendapatkan kategori usia sesuai dengan istilah yang kita maksud. Di mana usia produktif itu usia 15 sampai 64 dan non produktif itu kurang dari 15 atau lebih dari 64. Ya, dari sini penulisannya teman-teman bisa melihat bagaimana penggunaan and dan bagaimana penggunaan or itu dituliskan sesuai kebutuhan kita. Oke?
Itu saja teman-teman, penggunaan if di mana dikombinasikan dengan fungsi and dan or sehingga bisa membuat if itu berfungsi sebagai pengkodean baru atau pengkategorian baru sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan aturan main kita, sehingga bisa lebih powerful lagi dibanding kita hanya menggunakan and dan or saja. Dan semoga apa yang ada di video ini bisa berguna buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi di training-training Excel berikutnya. Terima kasih.